Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Niken Dwi Arindi dari Universitas PGRI Madiun. Di sini Ibu akan membahas mengenai tema 5 subtema 1, yaitu tentang ekosistem. Sebelum membahas lebih lanjut, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Tuhan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ekosistem. Sebelum membahas lebih jauh mengenai ekosistem, kita akan membahas sedikit mengenai lingkungan. Di antara kalian, adakah yang sudah mengetahui lingkungan itu apa? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu lingkungan biotik, dan yang kedua lingkungan abiotik. Lingkungan biotik terdiri dari tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Yang artinya, lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk-makhluk hidup. Lingkungan abiotik terdiri dari cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Yang artinya, lingkungan abiotik terdiri dari benda-benda yang tidak hidup atau benda-benda mati. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Yang artinya, lingkungan biotik dan lingkungan abiotik saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain. Interaksi inilah yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem terdiri dari 3 jenis. Yang pertama individu, yang kedua populasi, dan yang ketiga komunitas. Individu adalah makhluk tunggal. Contohnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon. Tempat hidup individu yaitu habitat. Sedangkan populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Misal ada kolam. Di kolam tersebut ada populasi ikan, populasi bunga teratai, dan populasi lumut. Dan yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Bahasan kita selanjutnya yaitu jenis makanan hewan. Hewan dapat makan melalui makanan hewan terdiri dari 2, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Tumbuhan yang dapat dimakan oleh hewan yaitu bagian daun, batang, buah, dan biji. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan jerapah merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Selanjutnya adalah hewan yang memakan hewan lain. Hewan yang memakan hewan lain ini biasanya hewan yang lebih besar memakan hewan yang lebih kecil lainnya. Misal, serangga menjadi makanan katak, tikus menjadi makanan kucing,
dan kelinci menjadi makanan elang. Sekian penjelasan dari Ibu. Untuk evaluasi, kalian bisa klik link yang di-share oleh Bapak guru kalian, dan nanti juga akan kalian untuk tugas keterampilannya membuat gambar jaring-jaring makanan hewan, nanti difoto lalu dikirimkan. Sekian dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.